Masih berlaku nggak budaya money politik di sana itu masih kental apa enggak, Bu? Itu jadi nggak berdasarkan pilihan yang memang mewakili suara rakyatnya. Kalau money politik itu sebetulnya menggelincirkan, menipu, menjadi korban iming-iming, masih menjadi korban omong doang, janji-janji palsu. Jadi kepercayaan masyarakat masih dipertanyakan untuk orang-orang yang sudah dipilih. Hai teman pemilih, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya bisa menemani teman pemilih di acara Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi bersama saya Amalia. Semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini ternyata melahirkan perempuan tangguh di berbagai bidang loh. Perempuan berusia 47 tahun ini adalah Mas Nuah, seorang pendiri komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari, sebuah kelompok yang memiliki misi kemandirian ekonomi perempuan. Pada tahun 2005, bersama 30 perempuan nelayan lainnya, ia mendirikan komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari. Tujuannya mulia, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para perempuan di pesisir. Kini, setelah lebih dari 16 tahun berjuang, kelompok ini telah menjadi bukti nyata bahwa perempuan bisa menjadi pilar ekonomi keluarga dan komunitas. Kisah Ibu Mas Nuah ini adalah inspirasi bagi kita semua, bahwa pendidikan bukanlah halangan untuk berbuat besar. 8 dari 10 wanita di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Ini artinya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi bahkan di ruang publik, di kantor, di sekolah, atau bahkan di jalan raya. Komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari adalah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, kesetaraan gender, dan advokasi hak-hak perempuan nelayan. Hari ini, kami kedatangan tamu yang spesial yang akan berbicara tentang ruang aman perempuan nelayan dalam berdemokrasi. Tamu kita adalah Ibu Mas Nuah. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Amalia. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Sekedar informasi ya teman pemilih, Ibu Mas Nuah merupakan pelopor berdirinya Puspita Bahari, kelompok perempuan nelayan. Ibu bisa dijelaskan atau diceritakan tentang apa sih Puspita Bahari tersebut? Iya, baik Mbak Amalia. Sebelumnya terima kasih untuk KPU Demak yang sudah memberi kesempatan kepada kami, komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari, hadir dalam pendidikan politik hari ini. Kalau bicara Puspita Bahari, tadi seperti yang dikenalkan Mbak Amalia, saya Mas Nuah. Kalau di Puspita Bahari itu saya pendiri, selain ketua, saya pendiri Puspita Bahari yang kami dirikan sejak tahun 2005. Kalau dihitung 2005 sampai sekarang berapa Mbak Amal? 20 tahun 20 ya Bu ya? tahun. Jadi Puspita Bahari sudah remaja, namun kami masih memiliki banyak tantangan. Kalau apa sih Puspita Bahari itu, seperti yang disampaikan Mbak Amal tadi, Puspita Bahari adalah wadah gerakan komunitas perempuan nelayan yang dimana bertujuan melakukan pemberdayaan, pengorganisasian, pendidikan, advokasi dan lain sebagainya, sehingga tujuannya tak lain adalah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan nelayan khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya di pesisir Kabupaten Demak. Selama 20 tahun ini jumlah anggotanya ada berapa Bu ya sekarang? Kalau Puspita Bahari basisnya ada di 3 desa di Kecamatan Bonang, ada di desa Moron Demak, Desa Margolindo, Desa Purworejo, yang anggotanya kurang lebih 100 perempuan nelayan yang tergabung di Puspita Bahari. Namun kerja-kerja Puspita Bahari sudah berdampak kurang lebih bermanfaat untuk sekitar 1.500
perempuan nelayan yang ada di sekitar pesisir Demak. Misal basis kami di Kecamatan Bonang, tapi kerja-kerja advokasi kami sampai di Sayung, misalkan di Desa Bedono, di Desa Timbul Seloko, yang dimana kami juga mengorganisir kelompok-kelompok perempuan yang ada di pesisir-pesisir di Kabupaten Demak. Oh gitu ya Bu, sangat itu ya menginspirasi. Kira-kira Ibu ketika mendirikan organisasi ini, apa yang menjadi latar belakang Ibu? Ya, latar belakang kenapa kami mendirikan Puspita Bahari, karena memang berangkat dari keresahan Mbak Amal. Keresahan, kegelisahan, perempuan masih terbelakang, tertinggal, rentan dengan kemiskinan, rentan dengan kekerasan, budaya patriarki yang masih membelenggu hak-hak perempuan, ruang perempuan, dan kesempatan perempuan dan lain sebagainya, sehingga kegelisahan itu muncul. 2005 itu kami mendirikan Puspita Bahari, ya tujuannya untuk ruang pemberdayaan perempuan, supaya perempuan juga melek hukum, sadar sosial, sadar hak, dan lain sebagainya, sehingga Puspita Bahari cukup menjadi ruang edukasi untuk perempuan nelayan yang selama ini tertinggal, yang sekarang lebih baik kondisinya, karena memang dari organisasi akhirnya mereka melek politik dengan memiliki perspektif yang lebih baik lagi. Kalau basis kegiatan sosial dan ekonominya berdampak nggak Bu sama masyarakat nelayan sendiri? Ya, kalau kegiatan Puspita Bahari gerakannya itu sangat berdampak. Jadi teman-teman, kami ada ini buku profil Puspita Bahari. Kami belum berbagi secara umum, namun buku-buku ini memang kami peruntukkan sama beberapa orang yang memang berkontribusi untuk Puspita Bahari. Jadi profil Puspita Bahari ini menceritakan sejarah Puspita Bahari, siapa itu perempuan nelayan, kegiatannya berupa pengorganisasian, terus ada koperasi, serba usaha. Setiap bulan itu mereka berkumpul, pertemuan rutin, misalkan di Moron Demak itu ada pertemuan rutin setiap bulannya itu di minggu pertama. Terus di Purworejo setiap selapan paing, selapanan 40 hari ya. Jadi mereka menentukan waktu masing-masing. Terus di Timbul Seloko juga setiap Selasa Pon. Jadi ada pertemuan rutin setiap bulannya, ada iuran, koperasi, terus membahas kerja-kerja, evaluasi, dan di situ menjadi ruang aman bagi teman-teman untuk saling sharing pengetahuan, hambatan, tantangan yang dihadapi bersama. Dan termasuk juga adanya produk-produk perikanan seperti olahan ikan, ada abon ikan, ada kerupuk ikan, kerupuk cumi, steak, crispy, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman butuh produk Puspita Bahari, bisa follow atau DM di IG-nya Puspita Bahari, tapi produk-produknya juga dijual ada di pusat oleh-oleh UMKM Demak, di depan alun-alun di gedung TIC tempat pariwisata, juga ada di rumah BUMN di Demak. Juga bisa pesan secara online. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi teman-teman bisa berbelanja ke sana, dilarisin ibu-ibunya. Iya, karena untuk membeli produk Puspita Bahari itu ada pesan atau nilai ya yang diberikan di produk Puspita Bahari. Membeli produknya Puspita Bahari berarti mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan nelayan di Demak. Masya Allah sekali. Ibu, ketika jenengan mendirikan ini, kan ada diskriminasi ya Bu ya terhadap perempuan nelayan, seperti bantuan permodalan, asuransi, atau sertifikasi lainnya, ada nggak Ibu itu? Ada sih. Nggak apa-apa Bu. Ada, sebetulnya kalau terkait bicara soal diskriminasi, kami masih mengalami diskriminasi dari berbagai level, entah itu dari masyarakat sendiri, dari kebijakan pemerintah, atau dari dampak-dampak kekerasan yang memang sekarang situasi kondisi lingkungan pesisir tidak baik-baik saja, sehingga ada angka kekerasan yang cukup tinggi yang terjadi di masyarakat pesisir, khususnya yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Kalau mengalami diskriminasi, sebetulnya kalau teman-teman bisa
melihat cerita advokasi pengakuan profesi perempuan nelayan, yaitu pengakuan identitas politik perempuan yang ada di KTP. Yang sebelumnya pada tahun 2017 kami berjuang untuk advokasi pengakuan identitas politik pekerjaan perempuan nelayan di KTP yang sebelumnya ibu rumah tangga. Oh, jadi yang tadinya kan di KTP statusnya ibu rumah tangga, ya, jadi nelayan. Jadi itu nelayan. Perempuan, Bu? Itu perempuan, karena stigma nelayan selama ini kan laki-laki identik laki-laki ya, Mbak. Kalau bicara nelayan itu siapa? Nelayan ya wong lanang. Nah, masa wong wedok miang gitu ya. Miang itu kan kata melaut. Jadi sampai sekarang pun masih ada tanya, memang ada perempuan yang melaut? Nah, ternyata memang di Demak itu ada advokasi kami 2017 sampai 2018 terkait pengakuan profesi perempuan nelayan di KTP yang sebetulnya itu alot banget. Jadi ada stigma-stigma kebijakan yang tidak mendukung pengakuan politik perempuan di KTP itu sebagai pekerjaan. Jadi misalkan stigma agama, budaya, ora pantes wong wedok kok diakui nelayan. Maksudnya menurut agama, terus ngalop, dikira ngalop, wong wedok kok njaluk diakoni nelayan ngalop, memang bojone dikon lopo kayak gitu. Jadi ada stigma-stigma penghakiman dari masyarakat itu sendiri, termasuk dari pemerintah. Bahkan ketika kami advokasi ke pemerintah, ke beberapa tempat itu ya harusnya bahkan ada stigma gini, nek perempuan itu nggak usah sok-sokan miang gender gitu loh, sok-sokan kesetaraan gender, nanti bisa jadi kayak orang barat yang nggak genah kayak gitu, Mbak. Jadi itu sebetulnya justru itu pelanggaran ya bagi hak yang seharusnya diberikan kepada perempuan nelayan itu. Kalau nelayan itu laki-laki mendapatkan perlindungan asuransi, mendapatkan program-program dukungan dari pemerintah, mengalami resiko juga ada lindungannya. Terus perempuan ini sama resikonya di laut, mereka juga mengalami kecelakaan, mengalami kehilangan alat tangkap, mendapatkan ancaman sama seperti laki-laki. Tapi kenapa perempuan ini tidak diakui sebagai perempuan? Sehingga advokasi kami waktu itu berhasil, meskipun untuk merubah identitas KTP itu cukup waktu 1 tahun, cukup panjang lah ya. Seharusnya kalau KTP ya, 1 minggu, paling lama 1 bulan kan sudah jadi. Tapi itu kami perlu advokasi, jadi 1 tahun akhirnya 31 perempuan nelayan yang ada di Desa Purworejo sama Moron Demak akhirnya mendapatkan pengakuan pekerjaan di KTP itu sebagai nelayan yang sebelumnya ibu rumah tangga. Tapi kalau bicara diskriminasi, apakah diskriminasi itu masih didapatkan perempuan nelayan yang sudah diakui? Masih. Karena masih kebijakan pemerintah masih melihat ya perempuan itu kan melaut sama laki-laki, yang dibantu kan harusnya laki-laki, padahal ada perempuan-perempuan kepala rumah tangga yang melaut tanpa suami, yang tidak memiliki suami juga, yang itu tersisihkan, termarginalkan, sehingga terkait diskriminasi kami terus memperjuangkan hak-hak perempuan nelayan supaya mendapatkan perlindungan yang semestinya yang ada di mandat Undang-Undang Nomor 7 2016 tentang perlindungan nelayan. Ya memang sama-sama pencari nafkah ya Bu, ya karena betul, sebagai kepala keluarga tadi. Terus kalau menurut pendapat Ibu, peran kami ya Bu ya, ini kita beralih ke kekerasan seksual. Kalau menurut Ibu, kami sebagai masyarakat atau lembaga-lembaga seperti KPU atau yang lain dalam pencegahan penanganan kekerasan seksual itu seperti apa, Bu? Iya, kalau bicara soal kekerasan dari pengalaman Puspita Bahri sendiri itu kan mulai dari empati ya Mbak, empati dari diri sendiri, peduli. Ketika kita sudah memiliki rasa empati, peduli di lingkungan kerja, entah itu di lingkungan umum, itu bisa dilakukan pencegahan kekerasan yang tidak diinginkan, entah itu kekerasan seksual, entah itu kekerasan kalau bicara kekerasan itu kan ada macam-macam, ada kekerasan fisik, psikis itu mental ya Mbak Amal ya.
terus ada verbal, ucapan yang oke. kasar, ekonomi, seksual, termasuk online. Nah, apa yang kita bisa bantu? Kalau pengalaman Puspita Bahri itu sangat tinggi mendampingi kasus-kasus kekerasan. Oh, ada ya Bu ya di Puspita Bahri sendiri? Iya, Puspita Bahri salah satunya tadi ya terkait pengorganisasian, advokasi, pemberdayaan ekonomi, termasuk Puspita Bahri juga punya kerja pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Demak. Yang angka tertinggi memang yang kami dampingi dari kasus pesisir. Yang paling banyak ada KDRT, kekerasan seksual, yaitu tadi perlentaran ekonomi, fisik, mental dan lain sebagainya. Nah, apa yang Puspita Bahri lakukan yaitu mengadvokasi, mendampingi korban itu sendiri, entah itu korban datang ke kami atau kami yang jemput bola. Jadi ketika ada informasi data tetangga, entah itu masyarakat, Mbak, ada korban kekerasan seksual yang belum ada pendampingan, akhirnya kami jemput bola. Tapi bagi korban yang tahu posisi Puspita Bahri, mereka datang ke kami sendiri, yang kami fasilitasi kebutuhan korban apa, misalkan butuh bantuan hukum sampai ke pengadilan. Kami bekerja sama dengan LBH Apik Semarang karena kami komunitas perempuan nelayan nggak ada yang pengacara, Mbak, tapi kami paralegal. Paralegal itu kepanjangan tangan lembaga bantuan hukum untuk membantu kasus-kasus yang ada di akar rumput. Jadi teman-teman Puspita Bahri ini nggak ada yang sarjana hukum. Rata-rata SD, MI, tapi mereka sudah mendapatkan pembekalan pelatihan paralegal, bagaimana seorang paralegal itu mampu mengadvokasi, mendampingi kasus-kasus hukum atau kekerasan yang terjadi di masyarakat, sehingga teman-teman ini sudah nggak takut lagi berhadapan dengan polisi, dengan hakim, dengan jaksa. Tapi kami nggak bisa beracara seperti pengacara. Kami hanya mendampingi di non litigasinya, tidak litigasinya secara hukum. Nah, kalau bicara pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, kita bisa memakai metode bantu, teman-teman. Sekarang itu ada metode bantu. B-nya itu berani tegur pelaku. Misalkan kita melihat kasus-kasus kekerasan atau pelecehan di tempat umum, kita sebagai individu yang punya empati, yang punya kepedulian terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu kita bisa B-nya itu tadi berani tegur, berani lapor. Misalkan di depan mata kita ada yang jahil, yang nyowel-nyowel atau mungkin yang ngumpat-ngumpat, kita berani tegur si pelaku itu supaya tidak semakin memperburuk kondisi korban. Nah, B-nya tadi ya, bantu B-nya itu alihkan perhatian, misalkan ada yang kurang ajar nih sama teman di depan kita alihkan perhatian, kita entah itu langsung mengalihkan perhatian, kita panggil korban, kita alihkan perhatiannya, atau pelaku kita jauhkan dari korban. Itu namanya alihkan perhatian. Terus N, bantu, BAN, N-nya itu ngajak orang lain untuk membantu. Sekira misalkan Mbak Amal di depan ada hal yang perlu menyelamatkan korban dari pelaku yang tidak senonoh atau tidak baik sama korban atau teman kita, entah itu bukan teman kita atau orang siapapun lah ya, kita minta bantuan. Kalau memang kita nggak berani menegur atau situasinya mungkin sulit, mau berani gimana, mau mengalihkan kayaknya sulit, berarti harus mencari bantuan orang lain yang memang bisa mendukung untuk menyelamatkan korban itu dari pelecehan atau ancaman kekerasan yang dari pelaku, bisa membantu orang lain untuk mengajak, membantu teman tersebut. T-nya bantu, BANT, T-nya itu tanya kondisi keinginan korban. Misalkan kayak di Puspita Bahri, kalau ada korban yang datang, Ibu, Mbak mau apa? Saya mau rumah aman, misalkan saya terancam misalkan dari suami, entah dari teman, entah dari pacar. Oh, berarti butuh rumah aman. Nah, kami akseskan ke rumah aman. Misalkan
korban butuh konseling, Mbak, mental saya terganggu, saya trauma, berarti harus kita fasilitasi untuk mendapatkan psikolog, termasuk hal-hal yang memang menjadi kebutuhan korban itu. Jadi tanya keinginan korban, jangan menghakimi, jangan menyalahkan korban. Jadi sekarang kan kalau ada pemerkosaan, yang masih disalahkan korban perempuannya, pantesan diperkosa pakai pakaian pendek, pantesan digoda karena pulangnya malam-malam. Itu juga termasuk kekerasan. Itu stigma pelabelan yang memang mendiskriminasi perempuan itu maksudnya tidak layak untuk keluar malam, tidak pantas untuk berpakaian dan lain sebagainya. Padahal kalau ada situasi kekerasan itu yang disalahkan bukan korbannya, pelakunya. Harusnya ya, iya, Bu, karena korban yang memakai jilbab pun juga ada, yang memakai Mbak? Gamis ya, Bu? Gamis juga ada. Ada tenaga kerja perempuan yang ada di Saudi, yang di Arab, itu pun juga jadi korban. Nah, berarti yang salah siapa? Otak pelakunya, bukan korbannya. Apapun itu alasannya ya. Yang terakhir tadi setelah T, yaitu BANTU. U-nya upayakan merekam kejadian. Misalkan kita melihat kejadian yang tidak pantas, tidak layak, secepatnya atau sebisanya kita rekam kejadian itu, entah melalui foto, video sebagai alat bukti untuk mendukung misal kasus itu sampai bisa dilaporkan di ranah hukum seperti itu. Jadi itu lahir pencegahan itu bisa mulai dari diri kita sendiri, dari diri kita aku nggak mau jadi pelaku kekerasan, entah itu untuk teman, bahkan anak, seorang ibu untuk anaknya juga tidak boleh menjadi pelaku kekerasan, entah sekedar bentak atau mukul. Bahkan orang tua, kadang lansia-lansia yang dianggap sudah kurang berdaya, terus akhirnya dilakukan tidak sewajarnya, itu juga komitmen mulai dari diri sendiri dulu bahwa untuk memupuk rasa empati itu udah niat dari diri sendiri. Saya tidak akan jadi pelaku kekerasan, juga berjanji tidak mau jadi korban kekerasan. Itu yang merubah individu masing-masing untuk menumbuhkan rasa empati supaya kekerasan ini tidak semakin merajalela, tapi bisa dicegah dari individu-individu yang memiliki empati dan peduli. Menarik sekali, Bu. Bu, kadang korban pelecehan seksual itu minder, Bu. Mau lapor aja takut. Atau kan ada ancaman ya, Bu, dari pelaku. Itu ada kiat-kiat khusus nggak, Bu? Ya, berarti memang kita harus menguatkan, memberi informasi sejelas-jelasnya terhadap korban. Jadi pengalaman Puspita Bahari sendiri juga pernah mendampingi kasus-kasus yang korban itu takut melapor. Bahkan ada kasus-kasus kekerasan seksual yang korban itu harus dinikahkan sama pelaku sendiri karena alasannya anakku sudah nggak perawan, nanti kalau hamil siapa yang bertanggung jawab. Padahal saat ini ada undang-undang TPKS, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, yang tidak menyarankan seorang korban, apalagi itu anak, dinikahkan sama pelaku. Karena seorang korban kekerasan itu traumanya seumur hidup, teman-teman, nggak akan pernah bisa dilupakan. Jadi di undang-undang tersebut sangat melindungi korban, hak-hak korban, dan kita sebagai pendamping atau sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan kekerasan ini terus menjadi rantai yang semakin tidak bisa mengeluarkan jerat penderitaan korban ini. Ya, kita menemani korban, kita menjadi teman korban tanpa menghakimi, kita dengarkan, kita berikan empati, kita support, kita tidak bisa menyalahkan korban kalau korban itu nggak berani melapor, Mbak. Karena memang tidak semua orang mendapatkan pendidikan tentang hukum, kesadaran hukum. Jadi kita pelan-pelan, kita dekati, kita membangun kepercayaannya terlebih dahulu. Kalau Mbak Amal nggak percaya sama saya, apa Mbak Amal bisa bercerita sama saya? Jadi bangun kepercayaan senyaman mungkin terhadap korban, sehingga korban pelan-pelan dikasih informasi, dikuatkan bahwa kalau kamu jadi korban, informasinya kamu bisa melapor, langkah-langkahnya seperti ini. Kalau memang kadang ada pilihan, ada perempuan KDRT yang nggak berani
melapor atau nggak berani mengambil keputusan, takutnya nanti anaknya gimana, ini gimana. Terus informasinya, kalau kamu memanggil langkah, berani untuk bicara, resikonya seperti ini, tapi kalau kamu bertahan risikonya seperti ini. Jadi informasi juga perlu dibarengi dengan resiko-resiko yang jelas, supaya korban ini bisa memilih keputusannya dengan baik, tidak karena terpaksa, atau kita sebagai pendamping juga tidak bisa memaksakan kehendak kita. Misalkan saya sebagai pendamping, Bu, lapor aja karena nanti kalau nggak lapor ibu gini-gini, atau Bu bertahan aja supaya nanti ibu juga nggak jadi ini ya, itu nggak Bu. boleh, nggak bisa memaksakan kehendak, tapi keputusan itu kembali ke korban. Kita sebagai teman pendamping cukup menguatkan dan memberi informasi-informasi yang cukup jelas sehingga korban itu bisa mengambil keputusan dari dirinya sendiri dengan baik, tidak secara emosional juga. Tapi memang nggak mudah, Mbak, itu memang perlu dikuatkan terus-menerus, butuh proses. Iya, kebanyakan kan seperti itu ya, Bu, ya, korbannya nggak berani melapor. Kalau di KPU sendiri juga kita ada, Bu, kebetulan Satgas Jaring Kekerasan Seksual. Salah satunya juga seperti itu, Bu, untuk melindungi korban kekerasan seksual di perkantoran. Bagus dong. Alhamdulillahnya. Oh ya, Bu, untuk komunitas Puspita Bahari, kita berbicara tentang partisipasi politik ya. Kira-kira isu apa yang dihadapi saat ini, Bu? Isu yang dihadapi saat ini yaitu tantangannya masih mendorong kesetaraan gendernya itu masih belum masih belum, implementasinya masih belum ya, Mbak. Dengan partisipasi perempuan Puspita Bahari saat ini kan ada program atau nggak ada program dari pihak luar, Puspita Bahari terus bergerak, terus berorganisasi, terus ada pertemuan, melakukan banyak pendampingan dan lain sebagainya, sehingga partisipasi perempuan itu sebetulnya sangat penting. Peran perempuan nelayan itu sangat penting. Baiknya memang lebih sering-sering dilibatkan dalam musyawarah pembangunan, entah itu desa, kecamatan, kabupaten, karena memang apa yang terjadi di Demak saat ini di Demak terjadi apa, Mbak Amal? Banjir rob, pantura, banjir juga dan lain sebagainya. Itu sebetulnya partisipasi perempuan, suara perempuan selama ini kurang didengarkan, khususnya perempuan pesisir ya. Coba kalau ada musyawarah pembangunan musrengbang dan lain sebagainya, melibatkan perempuan-perempuan ini turut berpartisipasi, turut musyawarah, karena mereka sebetulnya sudah berdaya secara gerakan, secara individu yang memiliki empati kepedulian. Jadi baiknya memang pemerintah mendukung partisipasi perempuan ini lebih luas lagi untuk melibatkan perempuan-perempuan ini terlibat dalam perumusan kebijakan, sehingga kalau Demak sekarang terjadi seperti ini kondisinya, banjir rob, desa-desa pesisir banyak yang tenggelam, rumah-rumah banyak yang tenggelam, mata pencaharian masyarakat juga banyak yang hilang, itu juga akibat dari partisipasi perempuan yang kurang didengarkan. Pembangunan misalkan tol, apa yang sekarang dibuat itu, tanggul laut dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya harus melibatkan partisipasi perempuan, sehingga pemerintah itu tidak membangun fasilitas infrastruktur berdasarkan kepentingan pemodal atau kebijakan orang-orang elit aja, tapi juga melibatkan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan yang selama ini sudah melakukan partisipasi baik di lingkungan masing-masing, namun tidak didengarkan di lingkup kebijakan. Gitu ya, Bu ya. Terus untuk pendidikan pemilih ya, Bu ya, ini kita kan tetap, kalau tadi suara perempuan itu kan sangat berguna ya, Bu, apalagi untuk pilkada atau pemilu mendatang. Kira-kira untuk hak perempuan itu sudah
sudah terwakili apa belum Bu? Kalau selama ini atau ada yang golput mungkin? Nek menurutku masih terbatas ya Mbak. Terbatas. Untuk pendidikan pemilih itu sebetulnya belum masif diterima oleh kelompok-kelompok termarginalkan yang terpinggirkan yang jauh, karena tempat-tempat perempuan pesisir ini kan memang aksesnya sulit. Misalkan mau ke Tambak Polo di Purworejo yang tempat perempuan nelayan ber-KTP itu harus ngojek berapa kilo dan jalannya sudah nggak ramah, terus tetap rob, terus yang belum ditimbul Seloko, yang tempatnya juga tenggelam, Bedono di tempat Sayang. yang dekat Mbah Syekh Mundakir, Iya, Bu. makam Mbah Mundakir itu kan aksesnya juga sulit. Jadi lebih masif aja untuk melakukan pendidikan politik di tempat-tempat yang terpencil ini, tanpa karena alasan akses ya, rob terus takut terrob, datang aja, temani mereka untuk mencerdaskan bagaimana pendidikan politik itu sangat penting dibutuhkan oleh perempuan. Nah, terkait golput itu kadang dari berbagai faktor ya Mbak. Golput karena itu pilihan, tapi golput karena akses. Karena akses mereka enggak mendukung, terus mau gimana lagi ke TPS? Datang ke TPS ya, iya. Bu. Jadi pemerintah juga harus memikirkan tidak hanya pendidikan politiknya saja, tapi juga akses yang dibutuhkan masyarakat ini juga perlu dipikirkan. Jadi golput itu ada beberapa latar belakang sih sebetulnya, itu pilihan karena memang sudah nggak percaya lagi dengan kepemerintahan atau perwakilan yang mewakili rakyatnya, apalagi belakangan ini banyak aksi-aksi yang memang menjadi luapan kemarahan masyarakat ketika ada salah satu Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya memfasilitasi aspirasi rakyat tapi justru malah menodai kepercayaan masyarakat itu sendiri, sehingga golput ada bermacam alasan lah. Tapi salah satunya misalkan ada golput untuk perempuan-perempuan yang terisolir, yang terpinggirkan ini, salah satunya mungkin akses yang memang tidak layak untuk mereka datang di TPS. Rumah mereka tenggelam, jalan mereka tenggelam, Bisa dan jadi pendidikan ini. politiknya nggak dapat pisan gitu ya. Jadi ya udah. Bisa jadi saran kami Bu untuk Iya. kedepannya seperti apa aja. Bisa nih Bu, nanti kalau kami datang ke sana untuk pendidikan pemilih, untuk tahu masyarakat nelayan bisa Boleh, ya Bu Mbak. ya. Boleh. Nanti ada beberapa komunitas yang memang bisa mendapatkan fasilitas pendidikan politik dari KPU Demak. Tapi selama ini belum ada ya Bu ya. Kami sudah pernah bekerja sama dengan KPU Demak, tapi yang dibasis di Kecamatan Bunang di Desa Tambak Polo waktu itu robnya belum separah ini. Berapa tahun yang lalu Mbak. Jadi KPU Demak pernah datang di perempuan nelayan di Moron Demak sama di Tambak Polo Desa Purworejo, tapi waktu itu Desa Purworejo Tambak Polonya itu arahnya belum separah sekarang. Aksesnya ya Bu. Aksesnya ya. sekarang jalannya sudah rusak. Iya. Terus pas waktu rob juga itu ancaman juga. Bahkan perempuan-perempuan yang hamil mau melahirkan aja nggak bisa melintas di jalan tersebut, harus melewati laut, dan bahkan ada beberapa yang melahirkan di tengah laut dengan cuaca yang tidak mendukung dan sangat membahayakan, dan ada bayi-bayi perempuan yang meninggal juga di perjalanan ketika mau akses kesehatan, dan itu sebetulnya sangat memprihatinkan, dan itu menjadi PR besar bagi pemerintah Demak. Ya, nanti kami sampaikan ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, saran untuk kami untuk kegiatan sosialisasi tadi kan kita kan nanti kerjasama sama Puspita Bahari atau masyarakat nelayan, nggak semuanya misalnya ya yang nelayan perempuan maupun laki-laki kan bisa ya Bu ya. Bisa. Terus kalau ini Bu, masih berlaku nggak budaya money politik di sana itu masih kental apa enggak Bu? Oh jujur nih Mbak.
masih. Tidak hanya di pesisir, money politik itu sebetulnya terjadi di mana-mana. Dan bahkan numpuk-numpuk sehingga pemilih kadang bingung. Habis dikasih ini bingung, sehingga kadang nggak perlu saya sebut siapa itu di mana dan siapa ya, tapi itu masih terjadi di mana-mana. Jadi ada misalkan money politik, satu rumah didatangin berapa calon, sehingga mereka juga berbagi, kamu nyoblos ini, kamu nyoblos itu, kamu nyoblos ini. Jadi kayak dibagi kayak gitu. Jadi nggak berdasarkan pilihan yang memang mewakili suara rakyatnya, tapi karena amplopnya itu masih terjadi. Ada kiat-kiat nggak Bu, biar teman-teman nelayan itu biar nggak integritasnya itu secara mandiri gitu? Iya itu tadi Mbak, melalui pengorganisasian Puspita Bahari sebetulnya cukup mendidik terhadap kebutuhan kelompok itu sendiri ya, sebagai pendidikan dasar, bagaimana politik yang cerdas, bagaimana bisa menyuarakan tentang hak-haknya, tentang harapannya, bahwa perwakilan rakyat atau entah itu presiden, entah itu bupati, seperti apa harapannya masyarakat itu supaya tidak terkecoh dengan hal-hal yang memang menggelincirkan ya. Kalau money politik itu sebetulnya menggelincirkan, menipu karena memang dengan kampanye seorang calon itu memang kan integritasnya memang kalau terpilih harus melakukan apa yang sudah pernah dijanjikan kepada masyarakat, namun sampai saat ini masyarakat masih jauh dari dampak dari kampanye yang dari calon-calon yang terpilih itu. Jadi masih menjadi korban iming-iming, masih menjadi korban omong doang, janji-janji palsu. Jadi kepercayaan masyarakat masih dipertanyakan untuk orang-orang yang sudah dipilih. Jadi pendidikan politik adalah sebagai acuan kunci untuk mencerdaskan pemilih ini supaya mereka tidak sadar hak ya. Kalau mereka sadar hak, mereka memiliki pandangan politik yang baik, maka peraturan ini juga cukup bisa diselamatkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Daging semua obrolan hari ini Bu, Masya Allah. Ibu Mas Nu'ah, terima kasih sekali sudah bergabung di podcast kami. Obrolannya sangat bermanfaat untuk kami, Terima kasih Mbak. khususnya KPU Kabupaten Demak. Semoga berguna untuk pemilu dan pilkada mendatang. Sekali lagi terima kasih Ibu Mas Nu'ah, semoga sehat selalu. Demikian perbincangan kami bersama Ibu Mas Nu'ah. Masih banyak sekali obrolan seru-seru lainnya tentang pemilu dan demokrasi. Pantengin terus podcast dan channel KPU Demak di Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam demokrasi.